Selamat bertemu kembali di channel Inilah Hidup. Pernahkah Anda bertanya atau berpikir bahwa kita semua itu sudah pasti mati dan itu tidak ada satu ahli pun yang bisa membantahnya? Tapi ketika kita memaksa untuk mati seperti bunuh diri ataupun dibunuh, itu adalah hal terlarang. Kenapa begitu? Supaya tidak setengah-setengah memahaminya, ikuti sampai selesai ya video ini guys. Mati itu hukumnya pasti atau mutlak. Bahkan dalam agama Islam, orang yang mengingat mati itu berpahala. Kemudian meminta mati di tanah suci dengan doanya, yaitu ketika melakukan haji atau umroh, itu juga termasuk berpahala. Tapi ketika kita memaksakan diri untuk mati, seperti bunuh diri atau orang membunuh orang lain, itu hukumnya malah berdosa. Dalam hukum manusia pun itu adalah perbuatan kriminal yang akan dihukum dengan berat, bahkan hukuman mati juga bagi yang membunuh. Sebagai gambarannya, saya akan ambil contoh seperti memasuki sebuah negara. Orang yang datang ke suatu negara tentu ada syarat-syaratnya. Sesuai hukum internasional yang berlaku, ditambah lagi hukum yang berlaku di negara yang akan dimasuki tersebut. Ada beberapa kategorinya. Kalau kehadiran atau kedatangan seseorang ke suatu negara itu karena undangan, maka itu adalah suatu kehormatan, suatu hal yang istimewa. Biasanya terjadi pada pimpinan negara atau pejabat sebagai perwakilan negara, atau bisa juga orang biasa tapi mengikuti suatu acara atau event-event internasional. Kehadirannya sebagai perwakilan suatu negara. Di negaranya dilepas dengan terhormat, di negara tujuan pun akan disambut dengan terhormat juga. Kemudian kategori berikutnya yaitu kalau kehadiran atau kedatangan seseorang itu karena utusan dari negaranya juga termasuk terhormat seperti kedutaan suatu negara. Ada lagi kedatangan sebagai pengunjung atau wisatawan, itu juga akan disambut dengan baik pula di negara tujuan. Kemudian ada lagi kategorinya sebagai pekerja, baik tenaga ahli maupun yang lain, juga tetap disambut dengan baik. Nah, itu semua melalui aturan-aturan dan hukum yang berlaku, seperti adanya syarat-syarat secara administratif atau yang lain-lain sebagai pengunjung ke suatu negara. Tapi ada yang datang dengan memaksa tanpa mengikuti aturan dan hukum yang berlaku. Jangankan hukum di internasional atau negara tujuan, di negaranya saja aturannya sudah tidak ia ikuti. Maka itu namanya imigran gelap. Kalau di Malaysia disebutnya pendatang haram. Keadaannya akan sulit dimanapun ia berada. Di negaranya ia sembunyi-sembunyi untuk keluar, dan di luar pun ia harus sembunyi-sembunyi untuk menetap. Ketika ditangkap pun seolah tidak dianggap manusia, habis kena siksaan. Dulu waktu saya masih di Sumatera, katanya kalau orang Indonesia sudah tertangkap di Malaysia, ia akan dipulangkan ke Indonesia. Tapi sebelum itu ia disuntik gila. Pulang-pulang ke Indonesia, ia jadi orang gila. Dulu saya sering menemui orang-orang gila dekat tempat saya, karena daerah Sumatera tempat saya itu dekat dengan Malaysia guys. Nah, kata masyarakat di sana ya begitu. Wallahu alam tentang kebenarannya. Maka seperti itulah diibaratkan orang mati bunuh diri tadi. Ia akan menjadi imigran gelap. Keadaannya akan sulit dan sangat tersiksa. Untuk hidup di alam akhirat, ya mungkin seperti orang yang disuntik gila tadi. Tentu kita ingin seperti kategori yang terbaik tadi, yaitu bisa mati, dapat fasilitas undangan dari Tuhan kita, sehingga kita mati pun dilepas dengan terhormat, yaitu dengan upacara pemakaman dengan doa-doa terbaik, dan dilepas oleh keluarga dan banyak orang dalam keadaan terhormat juga. Dan di alam sana pun kita akan disambut dengan terhormat dan istimewa pula. Bagaimana? Mau kan? Begitulah gambarannya guys.
Sekian saja video kali ini. Terima kasih dan wassalam.